Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus mendorong kebijakan zero odol atau truck over dimension overload lantaran banyaknya kecelakaan di jalan raya akibat odol ditambah. Selamat siang pemirsa IDEX Channel, kembali berjumpa dalam IDEX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDEX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truck over dimension overload. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penerapan kebijakan zero odol pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus mendorong kebijakan zero odol atau truck over dimension overload lantaran banyaknya kecelakaan di jalan raya akibat odol ditambah. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga berupaya menggeser sebagian moda transportasi yang selama ini menggunakan jalan raya ke kereta, di mana saat ini 80% moda transportasi masih didominasi di jalan raya. Di samping itu, pihaknya juga menyiapkan Weight in Motion atau WIM, atau alat ukur dan timbangan kendaraan, yang ditempatkan di jalan termasuk di kawasan industri guna memantau langsung truk yang melintas tidak memiliki muatan yang berlebihan. Penerapan kebijakan zero odol ini telah melalui proses yang cukup panjang, cukup melelahkan, karena melibatkan banyak sekali pihak yang memiliki kepentingan. Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan over dimension overload. Lebih dimensi maupun lebih muatan. Yang menambahkan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut, di mana pihaknya juga bekerjasama dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengancam akan mencabut izin rute pelayaran bagi operator kapal yang mengakali data manifest. Ancaman ini disampaikan sebagai respon terhadap praktik tidak transparan yang dapat merugikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Menhub menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri pelayaran dan meminta pengelola kapal harus jujur dalam melaporkan data manifest untuk menjaga integritas layanan transportasi. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa laporan mengenai praktik penggelembungan jumlah penumpang dalam manifest yang menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan masalah besar termasuk dalam hal keselamatan pelayaran. Tak hanya itu, Dudi juga menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh operator kapal agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional. Di mana Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut serta melindungi hak-hak penumpang agar kepercayaan masyarakat terhadap angkutan laut dapat tetap terjaga. Kami juga menekankan kembali bahwa terakhir kami sudah memerintahkan bahwa kapal tidak boleh berangkat apabila belum diverifikasi jumlah terakhir penumpang yang naik. Kemudian kami juga sudah meminta untuk angkutan barang berbahaya agar lebih diperketat lagi sehingga tidak menimbulkan masalah
pada saat kapal berlayar. Dan kami juga sudah meminta KSOP, seluruh KSOP untuk menjalankan ini. Memang mungkin akan agak sedikit terasa berbeda nanti di layanan pelabuhan, namun ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu, bahwa ini demi kepentingan keselamatan dari para masyarakat kita yang menempuh. Kembali bersama kami pemirsa, PT Apexindo Pratama Duta Tbk berhasil mengantongi kontrak baru pengeboran lepas pantai senilai 74,3 juta dolar Amerika Serikat dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Kesepakatan di wilayah Delta Mahakam Kalimantan Timur ini akan memperkuat tingkat utilisasi rig dan pendapatan emiten berkode Apex. PT Apexindo Pratama Duta Tbk kembali menambah portofolio pekerjaan baru di sektor jasa pengeboran migas lepas pantai. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham Apex ini meraih kontrak senilai 74,3 juta dolar Amerika Serikat dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Kontrak pengeboran lepas pantai di kawasan Delta Mahakam ini memiliki durasi 2 tahun, pasti dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa raihan proyek baru ini berdampak positif terhadap kenaikan tingkat utilisasi armada rig perseroan. Kontrak ini makin memperkokoh rekam jejak pengeboran Apex setelah sebelumnya juga mengantongi proyek senilai 13,6 juta dolar Amerika Serikat dan 119,6 juta dolar Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas pendapatan operasional serta kinerja keuangan perseroan ke depan. Adapun Pertamina Hulu Mahakam tercatat menjadi pelanggan terbesar bagi Apex dengan kontribusi mencapai 74% dari total pendapatan perseroan. Sementara itu, porsi pendapatan sisinya disumbang oleh Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar 12%, Medco INP Gresik sebesar 10%, serta PT Pertamina Geothermal Energi Tbk sebesar 4%. Kemitraan strategis ini terus mendukung ketahanan energi dan lifting migas nasional. Berbagai sumber untuk ID Actiono. PT Prodia Widya Husada Tbk berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan alokasi anggaran maksimal 150 miliar rupiah. Aksi korporasi emiten layanan kesehatan berkode emiten PRDA ini dilakukan untuk merespon fluktuasi harga saham di bursa. Prodia Widya Husada Tbk mengumumkan rencana aksi korporasi strategis berupa pembelian kembali saham perseroan di tengah dinamika pasar modal. Periode pelaksanaan buyback ini akan berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai 20 Agustus hingga 19 November 2026 mendatang. Jumlah saham yang dibeli kembali dipastikan tidak akan melebihi 20% dari modal di store perseroan. Direktur Utama Prodia Liana Kuswanti menjelaskan bahwa seluruh pendanaan aksi korporasi ini bersumber sepenuhnya dari kas internal perseroan. Pihaknya menegaskan bahwa langkah buyback mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental bisnis jangka panjang serta kondisi likuiditas yang sangat sehat. Perseroan juga tetap memperhatikan ketentuan saham treasury yang saat ini berada di level 5,09% serta aturan free float yang berlaku. Aksi korporasi ini diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Pada perdagangan Rabu 19 Agustus 2026, saham PRDA ditutup menguat 1,25% ke level Rp2.430 per lembar. Manajemen optimis optimalisasi struktur modal ini dapat menjaga kepercayaan investor di tengah pergerakan pasar yang fluktuatif. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk menggelontorkan dana sebesar 3,07 triliun rupiah untuk pembagian dividen interim kuartal 3 tahun 2026. Aksi korporasi emiten perbankan berkode BBCA ini didorong oleh pencapaian laba bersih semester pertama yang menembus 29,5 triliun rupiah. Bank Sentral Asia Tbk kembali merahasiakan komitmennya untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Emiten BBCA ini menggelontorkan dana sebesar 3,07 triliun rupiah untuk dividen interim kuartal 3. Pembagian ini merupakan termin kedua dari rencana perseroan bagikan dividen secara berkala sebanyak 3 kali pada tahun buku 2026. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menjelaskan bahwa pembagian dividen interim ini mencerminkan kinerja keuangan perseroan yang sangat solid.
Hingga Juni 2026, BCA membukukan laba bersih sebesar Rp29,5 triliun, didukung penyaluran kredit yang tumbuh 8,0% hingga menembus Rp1.036 triliun. Capaian ekspansi kredit tersebut merupakan rekor sejarah baru bagi perseroan karena untuk pertama kalinya melampaui level Rp1.000 triliun. Selain itu, pencapaian portofolio kredit tersebut juga ditopang perolehan dana murah atau KASA yang mencapai Rp1.082 triliun. Adapun kam dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 28 Agustus 2026. Sedangkan recording date jatuh pada 1 September 2026. Manajemen memastikan seluruh dana dividen interim akan dibayarkan secara serentak kepada investor yang berhak pada 16 September 2026 mendatang. Sebagai sumber untuk IDX Channel.